Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budiman, Eskom, Mkom selaku pembimbing pertama, dan Bapak Arif Rahman, Eskom, Mkom selaku pembimbing kedua, dan Bapak Ibu Dewan Penguji yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Septiawan Hidawianto dengan NIM 1523552010023, Program Studi Teknik Informatika Universitas Darul Ulum Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yaitu klasifikasi kesejahteraan penduduk menggunakan metode Naive Bayes di Kecamatan Jombang. Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan pola pengukuran kemampuan masyarakat dalam bidang kehidupan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dari suatu daerah menjadi cerminan dalam menentukan tingkat kesejahteraan dari suatu daerah. Di Indonesia, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan berbagai variabel atau fitur seperti pendidikan, pekerjaan, penghasilan, kepemilikan kendaraan, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas buang air besar, dan pembelian pakaian baru. Dari semua variabel tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, apakah termasuk kelompok tidak sejahtera atau kelompok sejahtera. Pada penelitian ini akan menggunakan metode algoritma Naive Bayes karena dinilai paling cocok diterapkan dalam mengelompokkan data dalam jumlah besar. Adapun pengujian metode klasifikasi Naive Bayes dengan menggunakan aplikasi RapidMinute. Rumusan masalah berdasarkan uraian di atas, maka bagaimana metode Naive Bayes digunakan untuk melakukan klasifikasi kesejahteraan penduduk di Kecamatan Jombang. Tujuan penelitian yaitu untuk membuat klasifikasi tingkat kesejahteraan penduduk yang nantinya diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan. Batasan masalah. Dalam penulisan sebuah tugas akhir diperlukan sebuah batasan masalah agar masalah yang akan ditinjau tidak meluas serta sesuai dengan maksud tujuan yang ingin dicapai. Maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut. Ada 5 batasan masalah, yaitu menggunakan metode Naive Bayes, pengambilan data kesejahteraan penduduk di Kecamatan Jombang, prediksi kesejahteraan penduduk menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan pengujiannya menggunakan RapidMinute, menggunakan sistem operasi Windows, dan mengambil data di Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Ada 2 manfaat penelitian, yaitu yang pertama, bagi pengguna dapat meningkatkan efisiensi dalam mengolah data yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan membantu mempermudah dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Bagi akademik, institusi pendidikan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa. Tinjauan pustaka. Ada 4 jurnal yang menjadi referensi tugas akhir ini, yaitu yang pertama pengarang Hadisah Anur dengan judul Klasifikasi Masyarakat Miskin menggunakan metode Naive Bayes tahun 2018. Yang kedua Alfa Saleh dengan judul Implementasi Metode Klasifikasi Naive Bayes dalam memprediksi besarnya penggunaan listrik di rumah tangga tahun 2015. Yang ketiga, Rizky Wijayatun Pratiwi dan Sulistyo Nugroho dengan judul Prediksi Rating Film menggunakan metode Naive Bayes tahun 2016. Yang keempat, Dwi Hartanti, Kusrini, dan Lutfi Taufik dengan judul Penerapan Naive Bayes dalam Prediksi Ketercapaian Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal Siswa di tahun 2018. Data mining. Data mining merupakan proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan mesin learning untuk
mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait berbagai database besar. Ada 4 fungsi dari data mining, yaitu fungsi prediksi, fungsi deskripsi, fungsi klasifikasi, fungsi asosiasi. Fungsi prediksi yaitu proses untuk menemukan pola dari data dengan menggunakan beberapa variabel untuk memprediksikan variabel lain yang tidak diketahui jenis atau nilainya. Fungsi deskripsi, proses untuk menemukan suatu karakteristik penting dari data dalam suatu basis data. Fungsi klasifikasi adalah suatu proses untuk menemukan model atau fungsi untuk menggambarkan kelas atau konsep dari suatu data. Proses yang digunakan untuk mengekskripsikan data yang penting. Fungsi asosiasi, yaitu proses ini digunakan untuk menemukan suatu hubungan yang terdapat pada nilai atribut dari sekumpulan data. Metodologi penelitian 3.1 Desain penelitian, 3.2 Diagram alur penelitian, 3.3 Objek penelitian, 3.4 Metode Neve Bayes, 3.5 Rancangan penelitian, 3.5.1 Mencari literatur, 3.5.2 Mengurus perizinan, 3.5.3 Pengambilan data, 3.5.4 Analisa dan perhitungan, 3.5.5 Pengujian. Desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Neve Bayes, yang merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Algoritma Neve Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari Neve Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Diagram alur penelitian. Yang pertama kita mulai start, habis itu meminta data kesejahteraan penduduk di Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Selanjutnya input variabel data kesejahteraan penduduk. Selanjutnya hitung total kelas probabilitas dan nilai kelas probabilitas. Selanjutnya hitung total kondisional probabilitas setiap variabel input berdasarkan variabel kelas. Yang selanjutnya menghasilkan hasil dari seluruh kondisional probabilitas setiap variabel kelas dengan nilai kelas probabilitas. Yang selanjutnya prediksi tingkat kesejahteraan penduduk berdasarkan data training. Yang selanjutnya pengujian hasil prediksi menggunakan rapid miner dan selesai. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Jombang dengan mengambil sampel kesejahteraan penduduk di Kecamatan Jombang. Metode Neve Bayes. Berikut rumus Neve Bayes ditunjukkan pada persamaan 1, yaitu cara perhitungan untuk mencari nilai probabilitas kondisi X adalah dengan probabilitas kondisi X ditambah probabilitas hipotesis C dibagi probabilitas X. Rancangan penelitian. Ada 3 rancangan penelitian, yaitu mencari literatur. Pada tahap ini mengumpulkan jurnal 4 buah dan membaca artikel tentang Neve Bayes sebagai bahan referensi sebelum melakukan penelitian. Yang kedua, mengurus perizinan. Pada tahap ini dilakukan mengurus perizinan untuk pengambilan data di dinas terkait, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Pengambilan data. Pada tahap ini dilakukan pengambilan data di dinas terkait meliputi variabel data, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, kepemilikan kendaraan, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas buang air besar, dan pembelian pakaian baru. Lokasi dan waktu penelitian, yaitu lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Waktu penelitian dilaksanakan pada sekitar bulan Juli 2020. Pengumpulan data.
Yang pertama, peneliti mengurus perizinan surat pengantar penelitian di universitas. Dan yang kedua, meminta izin kepada dinas sosial dan dinas penanaman modal dan satu pintu. Yang ketiga, meminta data kesejahteraan penduduk di Kecamatan Jombang. Yang keempat, setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti akan melakukan pengolahan data dan penyusunan hasil penelitian. Etika penelitian ada 6, yaitu yang pertama tidak merugikan, yang kedua berbuat baik, yang ketiga keadilan, yang keempat kebenaran, yang kelima kerahasiaan, yang keenam persetujuan. Analisa dan pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan perhitungan data yang sudah didapatkan dengan metode Naive Bayes dengan menggunakan Microsoft Excel. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.